Operasi dilakukan di kawasan Jalan Gunung Anyar, Surabaya yang menjadi pintu masuk kota Surabaya dari Sidoarjo. Petugas memeriksa pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang tidak mengenakan masker. Mereka yang melanggar protokol kesehatan didata oleh petugas Satpol PP dan dimintai KTP-nya untuk disita selama 14 hari. Mereka yang terjaring karena melanggar protokol kesehatan ini juga dilakukan tes usap di puskesmas setempat. Sementara itu, pemerintah kota Surabaya juga mengawasi pendatang yang akan masuk ke kota Surabaya pada malam tahun baru 31 Desember besok. Pengawasan akan dilakukan di 8 pintu masuk kota Surabaya. Pemerintah kota Surabaya juga menyiapkan tim swab hunter untuk mengantisipasi adanya kerumunan pada saat perayaan tahun baru. Ada 10 titik lokasi swab yang disiapkan bagi pelanggar protokol kesehatan. Informasi terkini kondisi jelang tahun baru di Surabaya, Jawa Timur. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Kika Madona. Kika, apakah masih ada razia dan yang banyak warga yang terjaring dengan tidak mematuhi protokol kesehatan di sana? Surabaya, ini ada sebanyak 7 orang yang juga kemudian diamankan oleh Satgas COVID-19. Dan kemudian setelah mereka diamankan, ini rata-rata mereka adalah warga dari luar kota Surabaya dan merupakan pengendara roda 2 dan juga roda 4. Setelah mereka diamankan, mereka langsung disita untuk kartu tanda penduduknya atau KTP-nya selama 14 hari dan selanjutnya mereka langsung dibawa ke puskesmas untuk dilakukan tes usap. Upaya ini dilakukan untuk melihat apakah mereka, untuk mengetahui juga apakah mereka juga kemudian terkena COVID-19, karena sebagian besar dari pelanggar protokol kesehatan yang ada di kota Surabaya ini atau dari 7 orang tersebut ini adalah mereka yang tidak mengenakan masker, sehingga upaya-upaya ini juga kemudian terus dilakukan, terutama adalah di lokasi-lokasi atau pintu masuk yang menuju ke kota Surabaya. Juno. Ya, lalu apa saja rencana dari pemerintah kota Surabaya agar tidak terjadi kerumunan di malam pergantian tahun dan apa saja sanksi yang dikenakan bila terjadi pelanggaran? Iya, Juno dan juga saudara, kami tadi sempat mengonfirmasi kepada Humas Pemerintah Kota Surabaya. Ada sejumlah upaya yang saat ini dipersiapkan untuk perayaan malam tahun baru besok. Utamanya adalah masyarakat diimbau agar tidak merayakan tahun baru beramai-ramai atau berkumpul karena pemerintah Kota Surabaya sudah menyiapkan sejumlah aturan. Yang pertama, ini adalah pengawasan terhadap kendaraan-kendaraan yang akan masuk ke Kota Surabaya, terutama kendaraan-kendaraan yang berasal dari luar Kota Surabaya. Pengawasan ini akan mulai dilakukan pada pukul 5 sore besok, yang artinya jika ada kendaraan-kendaraan dari luar Kota Surabaya yang akan masuk ke Kota Surabaya dan tidak punya kepentingan yang mendesak, maka kendaraan-kendaraan tersebut juga kemudian diharapkan untuk bisa kembali ke daerah mereka masing-masing. Dan yang kedua, ini adalah upaya penutupan sejumlah ruas jalan yang menuju ke kota Surabaya, sehingga harapannya ini juga tidak banyak kendaraan-kendaraan dari luar kota yang juga kemudian masuk ke kota Surabaya. Upaya yang ketiga, ini adalah pembatasan untuk kegiatan masyarakat atau untuk mencegah adanya berkumpulnya masyarakat di satu titik, yaitu pembatasan untuk acara malam tahun baru sampai dengan jam 8 malam. Jika ada acara yang digelar lebih dari jam 8 malam, maka petugas akan langsung membubarkan untuk acara tersebut dan juga kemudian akan sebagai sanksinya, ini petugas juga akan melakukan tes usap kepada uh, warga yang juga kemudian melanggar atau melakukan pelanggaran dengan menggelar acara yang juga kemudian menjadi pusat kumpul dari masyarakat yang saat ini juga masih dilarang. Saudara, itulah tadi sejumlah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya. Ada sanksi yang juga kemudian diberlakukan. Salah satunya adalah jika bagi pelanggar protokol kesehatan ini juga kemudian masih terus melakukannya. Yang pertama adalah menyita KTP sampai dengan 14 hari. Dan yang kedua adalah tes usap yang dilakukan kepada pelanggar protokol kesehatan, dan jika hasilnya ditemukan positif, maka dari Satgas COVID-19 yang ada di kota Surabaya ini akan langsung mengarahkan dari pasien COVID ini langsung untuk dikarantina. Sehingga inilah upaya-upaya yang seharusnya juga menjadi catatan bagi masyarakat, karena juga memang dengan adanya aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah ini, dibuat supaya tidak mudah warga dari luar daerah menuju ke kota Surabaya, sehingga untuk antisipasi kerumunan pada saat perayaan tahun baru di kota Surabaya ini juga bisa dicegah. Demikian, Juno.
Ada sejumlah upaya yang telah dilakukan oleh tim Satgas dari pemerintah Kota Surabaya untuk mencegah kerumunan di jelang pergantian malam tahun baru dan pemerintah Kota Surabaya melarang warga untuk berkerumun hingga pukul 8 malam. Ada razia juga dengan protokol kesehatan bila tidak mengenakan masker dan menerapkan protokol kesehatan akan disita KTP-nya selama 14 hari dan bila terdapat kerumunan maka pemerintah akan melakukan tes usap bagi warga dan akan melakukan karantina bagi warga yang hasilnya positif COVID-19. Terima kasih rekan Kika Madona dari Kota Surabaya, Jawa Timur.